saja lagu mungkin yang perlu kita juga pelajari, tapi juga kita menjadi belajar firman Tuhan, saudara. Sehingga kita mendapat belajar. Jadi penting kita datang untuk anak-anak Tuhan di dalam doa semalam. Baik, hari ini kita buka dari kitab Wahyu pasal pertama, ayat 9 sampai yang ke-11. Kitab Wahyu pasal pertama ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang ke-9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Baik, puji Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Surat Wahyu ditulis oleh Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis. Satu-satunya rasul yang tidak cepat mati. Bukan berarti tidak ada persoalan dihadapi oleh Yohanes. Dia berkali-kali mendapat aniaya tapi nggak mati-mati seperti yang lain. Dan yang paling tragis adalah dia sampai digoreng di kuali yang sangat besar yang bisa buat manusia. Diulang-balik nggak matang-matangnya. Luar biasa itulah Yohanes. Keajaiban kepada dia. Jadi kalau dia nggak mati-mati dia pun dibuang. Dan itu merupakan rupanya ada rencana Tuhan bagi dia. Nah inilah katanya, aku Yohanes. Supaya kita perhatikan yang menulis ini bernama Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Dia berkata kepada 7 sidang jemaat, 7 gereja di 7 kota yang berbeda dengan kelakuan kerohanian yang berbeda-beda. Ya, surat Yohanes ini disebutkan jemaat itu, sidang jemaat itu adalah sekutumu dalam kesusahan. Jemaat menderita aniaya, rasul juga menderita, sama aja kita menderita. Aku disiksa sampai dimasak. Ya, kita kena minyak goreng aja belum panasnya lama, sampai mata juga bisa digoreng. Bagaimana ya kita menggoreng ikan itu matanya sampai keluar dari goreng. Tapi Yohanes tidak demikian, karena ada rencana Tuhan sama dia. Jadi teman sekutu dalam kesusahan, kemudian dalam kerajaan, anak-anak kerajaan, anak raja yang akan diselamatkan oleh Tuhan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Kita hidup ini dari ribu tahun menantikan Yesus, kata Rasul, sampai sekarang belum datang-datang Tuhan Yesus. Karena apa? Memang ada waktunya, ada hal-hal yang harus digenapi dulu, kejadian-kejadian yang harus terjadi. Menantikan, kita semua yang namanya menanti, ada sesuatu yang dilakukan. Kita menanti musuh lewat, kita menanti determinasi
dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi Tuhan Yesus muncul dalam penglihatan dia di Pulau Patmos. Itu yang dia mau tulis. Ayat 10, pada hari Tuhan itu hari Minggu. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Topik firman Tuhan hari ini adalah dikuasai Roh. Jangan sempat kita dikuasai emosi, dikuasai amarah, dikuasai kebencian, dikuasai dendam, dikuasai kepahitan, dikuasai roh-roh jahat. Hari ini topiknya adalah dikuasai oleh Roh Kudus. Dan aku mendengar dari belakangku, dari belakang dia, Yohanes, suatu suara yang nyaring. Itu suara Tuhan Yesus, seperti bunyi sangkakala, seperti bunyi trompet. Katanya, kata suara itu, apa yang kau lihat? Itu kata bunyi sangkakala itu bunyinya. Tuliskanlah dalam sebuah kitab. Jadi itu gulungan-gulungan kosong dari bahan kulit kayu papirus. Tuliskan. Kitab kosong itu kau yang tulis, Yohanes. Seperti itu. Apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah. Setelah ditulis nanti isinya apa? Kirimkanlah surat yang ditulis, yang didikte oleh Tuhan Yesus itu ke 7 jemaat ini. Jemaat mana? Gereja mana? Inilah nama-namanya: Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Itu tadi membaca firman Tuhan 9 sampai 11. Dia tulis, kemudian dia kirim. Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa pentingnya kita pertama menerima kuasa. Nanti di hari Pentakosta kita merayakan tentang turunnya kuasa Roh Kudus itu. Ada satu kuasa, ada suatu tenaga, power yang bisa mengubah orang, mengubah sifat, penakut menjadi pemberani, dan lain sebagainya. Doanya kencang, nyanyinya kencang, ujian penyembahnya kencang, pelayanannya kencang, berubah semua. Kalau sudah menerima kuasa itu, 120 orang murid dan yang lain berdoa dan menerima kuasa itu. Dan setelah mereka menerima kuasa itu, semua berani memberitakan Injil. Yang tadinya takut, mengurung diri, takut, ditutup pintu jendela, Tuhan menampakkan diri. Ya berkali-kali semua takut. Ada yang pulang kampung, jalan ke Emmaus, sampai situlah yang mengikut Tuhan itu. Kita semua ditinggalkan. Tapi Tuhan Yesus datang juga mengejar orang yang lari pulang kampung itu. 2 orang berjalan ke Emmaus, didatangi oleh Tuhan Yesus. Thomas yang lari tak kemana, temannya lagi kumpul, dia sendiri tak kemana. Tuhan Yesus juga datang kepada Thomas, menyatakan dia hidup. Jadi setelah mereka penuh kuasa Roh Kudus, mereka menjadi tidak ada yang mengurung diri. Jemaat jangan suka mengurung diri di rumahnya. Keluar, yang kena matahari, yang melihat pemandangan yang hijau, mendapat udara yang terbuka. Kita harus keluar untuk beribadah melayani. Kita juga harus keluar untuk bersaksi tentang firman Allah. Kita harus berani menyaksikan firman Tuhan. Kita harus berani mengajak orang bergereja yang malas-malas. Kalau kita takut, baik dari orang kita atau teman kita, berarti kuasa itu masih kurang sama kita. Kita belum dipenuhi oleh kuat kuasa itu. Jadi setelah mereka dipenuhi kuasa itu, mereka menjadi luar biasa. Demikian juga Yohanes di Pulau Patmos, dia dikuasai oleh Roh itu. Sehingga dia menjadi begitu berani dan lancar menuliskannya. Padahal itu mengerikan, suara dari Tuhan itu menggelegar, ya seperti sangkakala. Tuliskan apa yang kau lihat? Tulis ya, tulis semuanya. Itu dalam satu visi penglihatan terbuka apa yang akan terjadi di akhir zaman yang akan kita rasakan kalau kita masih ada, saudara. Nah, kuasa ini mesti ada dalam diri kita. Tuhan Yesus umur 1 tahun, dia disebut anak Allah enggak? Umur 1 tahun dia disebut anak Allah enggak? Dia disebut anak Allah. Umur 12 tahun anak Allah. Tapi
sampai dia sebelum dipenuhi Roh Kudus di Sungai Yordan, dia tidak ada melakukan mujizat. Menurut Alkitab, tidak ada. Dia lebih banyak sembahyang biasa saja. Umur 12 tahun itu dia anak-anak sembahyang biasa, bantu orang tuanya. Di bawah 30 tahun dia selain pergi ke rumah ibadah, dia membantu orang tuanya Yusuf sebagai tukang kayu. Dia hanyalah seorang karpenter. 30 tahun dia hidup, ya bertumbuh makin besar, bertambah hikmatnya, semakin disukai orang, semakin disukai oleh Tuhan. Dan satu kali dia sudah waktunya dia harus mulai melayani. Untuk melayani harus punya kuasa. Kalau Tuhan Yesus juga harus dia punya kuasa sebagai pusat Tuhan, siapa saudara? Kalau ada jemaat enteng saja, ngapain doa sebelum malam? Ngapain memiliki kuasa Roh Kudus, saudara? Kita orang Kristen percaya akan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra yang rela turun ke dunia mati bagi kita, dan yang menggantikan dia, penolong kita yang lain, yang setara dengan Bapa dan Putra, itu Yesus Kristus. Dikatakan akan tinggal selama-lamanya bagi kita untuk menolong kita. Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Bagaimana penyertaan itu? Melalui Roh Kudus. Jadi kita harus punya iman. Sudahkah ada Roh Kudus memenuhiku? Memang ada Roh Kudus. Semua orang percaya ada Roh Kudusnya. Tapi yang Allah mau adalah memenuhi, menguasai. Sekarang Roh Kudus banyak di hati orang-orang Kristen itu. Dia membisu. Kenapa? Tiap kali dia ngomong, jangan lakukan ini ya, ayo beribadah, ayo berdoa, nggak mau. Lama-lama dia diam, matanya pun diam. Satu kali udah mau bahaya, diingatkan dan jangan kepalanya. Sampai sekarang versi kepala Yohanes Pembaptis ini, kalau saudara cek di YouTube, ada 2 gereja yang mengklaim ini kepala Yohanes Pembaptis. Yang mana yang betul gak kita tahu. Yang satu di gereja A, ada kepalanya itu utuh. Ya, tentu ya namanya 2000-an tahunnya. Ini kepala Yohanes Pembaptis, seram juga. Itu disimpan. Di gereja yang lain mengatakan ini yang asli. Apapun itu yang jelas, rupanya waktu itu kepala itu diambil. Entah di mana badannya nggak diketemukan, karena kepala yang dibawa ke istana. Saudara, dia makin kecil, nggak ada apa-apanya, tapi Yesus makin besar. Kenapa? Perhatikan kalau jemaat belum baptisan air selam ya, ingat, jangan Tuhan panggil Yesus. Kalau sekarang percaya firman Tuhan, yang udah ngerti firman Tuhan, ingat, kita saling mengingatkan jemaat yang udah dewasa. Apa dia mama atau bapak ingatkan baptisan air. Datanglah dia ke Sungai Yordan. Yohanes sibuk ya baptis orang banyak ya. Sekarang giliranku dulu. Tolonglah baptis aku. Kira-kira demikian dalam bahasa sehari-hari. Mana mungkin emangnya siapa aku? Engkau Tuhan. Kira-kira demikian. Mana mungkin aku menjamah, membuka kasutmu, aku gak berani. Engkau begitu mulia, engkau Tuhan. Aku aja waktu masih di rahim ibuku Elizabeth, engkau datang di bawah ibumu Maria. Aku sampai sujud karena Roh Kudus. Begitu mulianya engkau. Dari kandungan, dari batin aku sudah melihat engkau datang, engkau Tuhan. Aku menyembah engkau. Sekarang bilang pegang. Tapi Tuhan Yesus katakan, karena demikianlah kita sepatutnya melakukan kehendak Allah. Kalau udah kalimat firman yang keluar, tidak ada orang yang menyangkal. Kita kadang-kadang dengar firman, jangan ini, kita tidak ada takut. Tapi Yohanes itu bilang, karena demikian kita sepatutnya melakukan kehendak Allah. Baru dia terdiam. Iya ya, paling nggak bisa dilanggar ini. Barulah. Kalau saudara nonton film itu, saking nggak berani Yohanes memegang, langsung Tuhan Yesus begini. Untuk tenggelam. Seperti itu. Aslinya kita nggak tahu bagaimana. Saking takutnya mungkin memegang, nggak dipegang, langsung turun ke depannya. Seperti itu. Dan setelah itu langit pun terbuka. Amin Bapak Ibu. Surga terbuka dan turunlah Roh Kudus.
turun atas dia dalam bentuk burung merpati, dan suara pun terdengar dari surga, Bapa di surga. Ini Allah Tritunggal itu. Bapa surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi kalau saudara dibaptis selam baptis air, terbuka surga, terbuka surga, ya, terbuka surga. Dan dengar dengan iman suara yang mengatakan, ini anak yang kukasihi, kalau kita taat kepadanya aku berkenan. Turunlah Roh Kudus itu kepada dia. Setelah itu pun keluar. Gak lama kemudian Roh yang kudus itu membawa dia ke padang gurun. Baru mulai tes, apakah benar-benar dia mengikuti suara Roh Kudus itu? Kuatkah dia dalam penderitaan? Roh Kudus berkata, yang ada dalam diri sudah ada kuasa itu penuh membimbing dia. Dia dikuasai sepenuhnya, dibawa ke padang gurun. Khotbah hari ini adalah dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus pun, Allah Tritunggal itu menyatu, dikuasai Roh Kudus, baru dia kuat. Karena tadi kan sebagai manusia dikuasai Roh Kudus, dibawalah ke padang gurun oleh iblis. Dia bertemu dengan iblis, dipertemukan oleh Roh Kudus kepada iblis. Tapi itu berkata, muncul sekarang ya, mau menyatakan diri sebagai anak Allah. Selama ini kau nggak muncul sekian puluh tahun, sekarang muncul. Kira-kira seperti itu, baru diuji dengan 3 ujian. Dia disuruh berpuasa supaya kekuatan roh itu lebih nyata daripada kekuatan daging. Puasalah 40 hari 40 malam dan lapar. Dan saudara lapar, datanglah pencobaan itu. Saudara, pencobaan kita nomor 1 dalam hidup ini soal perut, cari makan. Ya, demi cari makanlah orang lupa Tuhan. Ya, demi cari makan. Lapar kan, buka puasa, jauh kota. Kawan Allah, kau udah penuh Roh Kudus. Selama ini gak muncul-muncul, lapar kan, mau makan, ayo nyatakan puasamu. Ini banyak batu-batu. Mau makan besar, batu besar ubah. Mau bentuk apa? Bentuk batu bagaimana? Mau jadi roti? Berfirmanlah, katakan, pasti jadi. Tapi Tuhan Yesus kata, loh, kau kira dari roti saja manusia hidup? Kita hidup dari firman Tuhan. Saudara, kita bisa sukacita, hidup semangat kalau dengar firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menghidupkan kita loh. Setiap kali kita baca firman Tuhan, ada iman, ada semangat hidup, ada pengharapan, ada mujizat, ada keselamatan. Lolos dia, tidak jatuh. Demikian selanjutnya dibawa ke gunungan bait Allah, dibawa ke bukit yang tinggi, diberi semua kekuasaan, tanda ajaib. Tetapi Paulus katakan, enyahlah engkau iblis. Kita hanya mengikuti firman Tuhan, menang Tuhan Yesus. Jadi saudara, kalau saudara penuh Roh Kudus, tunggu di luar pintu cobaan, menguji. Sebegitu, begitu akan diuji. Benar nggak ada kuasamu menyerang iblis? Kan pasti diuji kekuatan itu. Barulah dia mulai melayani. Habis itu tampillah dia, dalam ayat itu kan, tampillah dia ke umum. Dia melihat ada orang sakit, disembuh. Dia memilih murid-murid. Begitu terus. Jadi ada kuasa Roh Kudus yang memenuhinya, yang menguasainya, baru ada kuasanya. Kalau tidak diizinkan melayani. Kenapa? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Anak harus berjalan-jalan. Tidak boleh Yesus berjalan sendiri, karena mereka adalah satu. Mandat dari Bapa, ini orangnya yang kukasihi. Baru kirim lagi penguatan Roh Kudus, baru berjalan. Demikian juga kita anak-anak Tuhan ini. Jangan kira kuat berjalan sendiri. Kita perlu Roh Kudus si penolong itu. Amin Bapak Ibu. Makanya minta. Memang benar semua sekte aliran apapun di dunia ini, selama dia percaya Yesus Tuhan, ada Roh Kudus. Ada. Tapi ingat, Tuhan mau memenuhi, menguasai kita sebagai anak-anak Tuhan. Kisah 10 ayat 38.
Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Kita melihat siapa Yesus dalam surat Lukas di Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus. Di ayat 37 dikatakan, kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Judea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Setelah baptisan yang dilakukan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus, itu di Sungai Yordan, dan kuat kuasa. Mujizat terjadi. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Kalau saudara merasa penuh Roh Kudus, banyak-banyak berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Sebab Bapa dan Roh Kudus menyertai dia. Baru dia berani berkeliling. Menyembuhkan penyakit, mengusir setan. Penyakit banyak datang dari setan. Nah, Yesus saja memiliki kuasa itu. Dia perlu. Masakan kita jemaat iglesia cuek. Penolong itu mesti ada. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Amin. Jadi di sini jelas dikatakan memiliki kuasa itu dipenuhi. Jadi Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat setelah dapat kuasa itu ya. Setelah itu, ini ayatnya Dr. Lukas menceritakan. Setelah dari mulai baptisan Yohanes, baru itu sebabnya waktu kecil gak ada cerita Yesus melakukan mujizat, gak ada. Setelah penuh Roh Kudus baru. Itu sebabnya di Yerusalem dibilang sama seluruh jemaat, seluruh hamba-hamba Tuhan Rasul itu, jangan pergi kemana-mana. Banyak memang orang melayani tanpa penuh Roh Kudus, dan jadi masalah selama dia memberitakan firman Tuhan. Tapi kuasa itu kurang tanpa Roh Kudus. Amin. Kuasa itulah yang diharapkan dapat kita miliki. Nah, jadi topiknya adalah kita dikuasai oleh Roh Tuhan. Sebab kalau tanpa dia nanti yang berbicara adalah daging kita ini, yang menguasai kita, emosi, perasaan kita, pikiran kita. Tapi Allah mau kita dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, setelah itu apa yang penting bagi kita kalau kita memang dikuasai oleh Roh Kudus? Ciri-cirinya kita dikuasai oleh Roh Kudus ada beberapa hal. Tentu banyak, tapi paling tidak malam ini kita hanya lihat 2 poin. Kalau kita dikuasai Roh Kudus, kita harus memiliki minimal 2 poin ini. Yang pertama, kita harus memiliki atau hidup di dalam tuntunan firman Tuhan. Firman Tuhan. Ada pujian yang mengatakan sayangnya, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman Tuhan yang bisa mengubah. Nasihat seringkali gak mempan. Tapi kalau udah firman Tuhan berbicara, Allah berbicara, orang berubah. Saudara, kenapa bisa orang menjadi Kristen secara umum? Firman yang mengubah. Satu kali ada misionaris datang ke Afrika dari Inggris ke Afrika. Tahu sendiri Afrika pada zaman itu pada awalnya adalah mereka adalah orang-orang kanibal. Apa artinya kanibal, Bu remaja? Oh, itu merek sandal om. Iya. Kanibal merek apa? Kanibal itu apa? Manusia ya. Dulu sebelum kekristenan biasa makan manusia. Orang makan orang. Dulu sebelum Kristen. Ya, karena apa? Siapa yang kuat dia menang. Kayak binatang seperti itu.
Siapa yang kuat dia menang. Mau siapapun. Makanya kalau orang lain, makan kau nanti. Sering waktu itu, kubahkan kau nanti. Terbawa-bawa kisah leluhur nenek moyang. Tapi kita tidak lagi, amin. Karena orang Batak keluar mata makan kau nanti. Hati-hati kalau kita udah penuh Roh Kudus, nggak kayak gitu lagi bahasa kita ya, amin dan Tuhan. Kayak gitu lagi. Nah, firman disampaikan di bagian kitab, diajar membaca tulis. Afrika beberapa daerah dimenangkan bagi Tuhan karena misionaris beritakan firman. Ada pengajaran, mereka berubah. Yang tadinya makan orang menjadi makan sayur-sayur. Orang pun dimakan. Ya selain hewan dimakan. Jadi makanya di sana perang antar suku itu kuat. Di Afrika dia perang ini. Ya. Berlalu beratus tahun. Inggris mundur dari Tuhan. Sekarang Inggris, kalau kita pergi ke Inggris itu gereja banyak kosong. Orang banyak tidak beragama. Kalaupun ada 2-3 orang pergi ke gereja, itu sudah mau mati gue. Ya, ke Belanda banyak dijual bangunan-bangunan tua-tua itu nggak dipakai. Itu era pemurtatan. Orang tinggal, kenapa? Pengajaran tidak diteruskan. Itu pelan-pelan. Situ tambah ilmu pengetahuan, orang lupa dengan Tuhan. Diutamakan ilmu pengetahuan, kemanusiaan, tidak lagi secara rohani. Pelajaran agama dihilangkan. Doa-doa semua apa tidak ada lagi. Semua tentang kemanusiaan saja, bukan kerohanian lagi. Inggris kehilangan firman. Afrika masih ada. Satu kali orang Inggris pergi ke Afrika sebagai turis. Dia ke pantai. Sampai dia di pantai, lihat seorang Afrika tinggi besar duduk di bawah pohon di tepi pantai. Dia pegang kitab yang cukup tebal. Dia baca, kadang dia bernyanyi, senang sekali begitu. Si turis Inggris, si bule lewat di pantai itu, lihat si Birong tinggi besar. Orang di pantai menikmati pantai indah mana kan? Halo, ngapain di pantai? Duduk baca-baca. Apa itu kau baca? Oh, Mister, ini lihat Bible, Alkitab. Hah? Bible? Di kampung kami, negara kami Inggris, nggak ada orang buka Bible, nggak ada. Terkejut dia. Ada aku Kristen karena orang Inggris. Di kampung kami, negara kami nggak ada lagi, nggak ada. Itu udah kuno, nggak relevan lagi buat zaman modern sekarang, nggak laku. Yang penting daripada kau lulus kerja kau. Ubah nasibmu kayak gini terus, gembel. Ngapain baca itu nggak ada uang? Langsung dia bilang, hah? Apa kau bilang? Terus dia ejekin, ayo main kita ke sana, ayo minum. Ngapain nggak main kau? Tidak gitu. Langsung bilang, mulutmu diam. Kau nggak tahu siapaku. Kau bilang ini tidak berguna. Ingat ya katanya. Sebelum aku menerima ini dari misionaris Inggris. Tahu nggak? Inggris. Dia dari negaraku. Diajari aku firman Tuhan. Dikasih aku buku ini. Karena buku ini tadinya aku itu kanibal. Tahu nggak kau? Kanibal. Makan orang. Sekarang kau isi aku biar ku makan kau. Alkitab itu yang mengubahku sekarang menjadi aku tidak makan orang. Itu yang mengubah aku. Kalau tidak sekarang ini kau pergi untuk makan kau. Putih kayak gini paling enak dimakan, jagal. Itu kan? Dulu kan waktu di Saudara Jerman kan si botar mata. Bagus itu. Kulitnya empuk, lomok-lomok. Ya dulu begitu.
Gembala baca itu sejarah Zending itu. Serem juga nih orang Batak ini makan orang. Kan gitu. Tapi belum Kristen, belum Kristen. Seperti itu. Barulah dia mengerti bahwa firman Allah mengubah. Walau orang bilang dia, pernah saudara baca orang lebih rohani dia setelah baca buku matematika, berubah dia menjadi bertobat, nggak nakal lagi. Pernah baca itu? Ada? Mana ada? Nggak ada kan? Baca buku-buku yang lain, itu dia menjadi tobat, berikan. Jadi sayang Tuhan, sayang istri, sayang anak. Alim, pernah? Nggak ada kan? Pastikan selalu tentang hal-hal yang rohani. Alkitab tersentuh merubah hati orang. Itu saudara yang pertama, kalau kita mau dikuasai Roh Kudus, beri waktu membaca Alkitab. Amin. Beri waktu dengan firman Tuhan. Jangan kalau udah mulai dengan firman Tuhan, bukan di gereja sini ya, keluar masuk. Kok tidak mau firman Tuhan? Kalau Bapak Gembala, saya para pendeta melihat itu lebih jelas siapa yang keluar masuk dari sini. Jelas. Dan samping ini pun lihat semua itu. Karena sangat jelas dari atas ketinggian ini. Keluar masuk. Begitu. Jangan ada yang pasang bawa anaknya di teras itu. Lama-lama dari teras udah jauh jalan. Ini fakta. Nanti yang dari WC lama-lama nggak muncul lagi salam mau pulang. Karena udah pulang duluan. Ini fakta. Makin jauh pulang itu kalau dipanggil di sana. Ini fakta. Jadi memang kalau mau dengar firman Tuhan itu banyak cobaan. Amin. Iya, kalau dapat sejam dengar firman Tuhan. Kalau nyanyi kita masih ada musiknya, bisa kita ketawa-ketawa ini. Tapi udah dengar firman Tuhan, biasanya itu berat kepala itu. Makanya kalau kami malam pagi-pagi kadang-kadang, kenapa? Biasanya itu karena gula-gula sebenarnya. Jadi jangan suka makan gula-gula kalau mau ibadah. Apapun alasan supaya wangi mulut. Gula itu membuat ngantuk. Gula itu mengentalkan darah. Betul. Iya. Kalau kita minum itu mengantuk bawaannya. Karena itu energi. Langsung bekerja darah itu. Karena dia langsung biarkan darah dari perut bisa ditarik mata kita langsung. Jadi jangan makan gula-gula kalau di gereja, bikin ngantuk. Iya, ini fakta. Jadi usahakan minum bawa air putih. Amin. Kalau itu bagus. Dilancar aja darah itu. Air putih. Iya, ini fakta. Jadi lancar, nggak kental darah itu. Begitu. Segar. Ini pun nggak kering. Tapi kalau gula-gula kan namanya pasti dia lengket. Yang namanya gula setitik pun jatuh setetes pasti lengket langsung sebut datang. Air kalau banyak gulanya pasti dia susah mengalir. Kalau bening itu cepat. Jadi firman Tuhan, kalau kita lihat tadi dari ayat kitab Wahyu itu, aku mendengar satu suara. Kemudian dikatakan, tuh apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, tuliskanlah dalam kitab. Apa dikatakan tadi dalam sana? Tulis. Jadi firman, tuliskanlah, ditulislah. Udah tulis semua, nanti kirimnya. Inilah dalam kitab Wahyu ada kepada jemaat di Smyrna, kepada jemaat. Itulah suratan Yohanes. Teguran-teguran. Jemaat ini kasihnya udah hilang, udah dingin. Jemaat ini sebenarnya sudah mati. Dikatakan, oh jemaat ini nampaknya kaya padahal miskin. Semua ditegur. Tuliskan sama orang itu. Ini yang pertama dalam hidup ini, nomor satu adalah miliki firman. Karena firman yang mengubah hidup kita. Dalam firman kita mengetahui tentang apa? Kalau kita belajar firman Tuhan, yang nomor satu kita dapatkan tentang apa kita dapatkan? Tentang Tuhan, ketuhanan. Dan manusia seringkali udah mulai tinggalkan Tuhan, padahal Tuhan di atas segalanya. Manusia mulai mencari yang terendah daripada apa urutan yang harus kita miliki, yang harus kita kuasai.
Karena dalam ilmu yang tertinggi adalah, yang perlu kita lihat adalah nomor satu adalah Tuhan. Karena semua sumber dari Tuhan. Yang kedua di bawah Tuhan yang menyangkut dengan kita adalah manusia. Ini urutannya, belajar tentang manusia. Dan yang ketiga setelah manusia, apa di bawah manusia? Hewan. Di bawah hewan apa? Tumbuh-tumbuhan. Di bawah tumbuh-tumbuhan apa? Benda-benda, materi. Tapi yang terbalik adalah apa yang dulu orang cari? Kenyataan dalam hidup ini, Tuhan, benda-benda. Itu materi. Nanti punya anak, udah pintar anaknya, udah pintar. Diarahkan mau sekolah apa pun itu, ilmu kimia lah. Itu kan tentang materi, benda. Ahli kimia, ahli ini, nanti dapat hadiah Nobel kata ahli kimia. Ya, banyak hadiah diberikan kalau orang yang pintar, kaya. Itu orang cari. Kalau punya anak pasti bagaimana mendapatkan benda materi. Seperti itu. Baru nanti setelah itu apa yang mau dia makan? Ya, sayur, hewan, kan itu, kan terbalik. Baru mempelajari manusia sifatnya, baru mempelajari tentang orang. Yang penting ke perutnya dulu, sayur, hewan, ikan, apa semua. Baru manusia ini hargai. Yang terakhir baru Tuhan. Terbalik saudara, terbalik. Padahal Tuhan yang harus kita utamakan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua yang perlu kita ingat adalah kita harus hidup di dalam doa, pujian, dan penyembah. Tadi kan firman Tuhan ada dalam kita. Kita harus mau berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Mari kita lihat dulu dalam kitab Wahyu pasal 4. Sebelum kita berdoa, Wahyu pasal 4. Ayat yang kedua, segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Tentang Tuhan. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat, dan seterusnya. Kalau kita baca, nanti bacaan ini seterusnya, bahwa makhluk-makhluk itu semua memuji, menyembah Tuhan tersungkur. Bahkan mahkota mereka nanti dilepaskan. Tidak ada gunanya mahkota ini. Artinya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami tidak ada kemuliaan kami dibandingkan dengan Tuhan. Di dalam ayat itu kalau kita baca sampai nanti ke Wahyu 5 ayat 8, dikatakan bahwa orang-orang di situ ada yang memegang kecapi, bernyanyi, memuji Tuhan. Suasana di sorga. Nah, kenapa ini penting? Doa, pujian, penyembahan di gereja kita. Kenapa perlu? Kira-kira apa jawabannya? Kenapa penting? Karena di sorga kita banyak memuji, menyembah. Jadi kalau nggak pernah di dunia memuji, menyembah, gimana di surga aku kan? Jangan-jangan bukan situ tempat kita, karena kita tidak suka memuji, menyembah Tuhan. Jadi mari kita sebagai anak Tuhan, doa, pujian, penyembahan itu penting, karena di surga banyak hari-hari kita memuji. Memang banyak kegiatan yang lain, tapi ingat, memuji, menyembah menjadi bernyanyi, memuji, menyembah, terus seperti itu. Jadi mari kita biasakan selagi kita di dunia ini, pakai waktu kita dikuasai Roh. Banyak yang kebiasaan kita di dunia ini nggak ada di surga. Banyak. Apa yang nggak ada di surga? Kira-kira nggak ada. Buat pikir. Di sini orang masih kerjakan, di sana dikerjakan, tidak dikerjakan apa kira-kira? Yang termasuk pelanggaran. Hah?
Ada nggak mabuk di sana kira-kira? Ada nggak mabuk? Yang biasa mabuk susah di sana kalau kepingin mabuk karena nggak ada. Kalau kepingin rokok ada nggak habis itu? Nggak ada. Nggak ada. Yang ketagihan nanti kalau ke sana mau cari malaikat, cari dulu, nggak tahan ini. Mau rokok? Mana ada di sini? Salah alamat kamu sana. Jadi benar loh. Seringkali kita pikir asal masuk. Kalau nggak biasa suasana di surga, ada di dunia ini, gimana mau sampai di sana? Kaku loh. Karena suasananya beda. Suasananya beda. Amin? Iya kan? Amin? Jadi mau cari nanti nggak ada. Karena cahaya itu dari tubuh Kristus bercahaya. Nggak ada api-api kayak gitu. Jadi suasana di gereja, makanya ada pujian, suasana surga turunlah, suasana surga turunlah, kami berbakti padamu, suasana surga turunlah. Ada hadirat Allah, supaya anak-anak Tuhan yang berlatih untuk bisa sampai di sana. Kita pakai waktu kita dulu